Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang saya hormati, Ibu Prof. Timi DRK Timi MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan Sains. Dan selamat pagi kepada teman-teman semuanya, serta salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul dan menghadiri mata kuliah landasan pendidikan sains pada hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai melek MIPA dan melek teknologi. Sebuah topik yang sangat relevan di era perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Sebelumnya di opening tadi, kita sudah bersama-sama ya teman-teman melihat cuplikan video mengenai bagaimana teknologi dan sains itu berkembang begitu cepat. Bahkan melampaui apa yang mungkin kita bayangkan beberapa tahun yang lalu. Nah, perkembangan ini tuh bukan hanya menunjukkan kecanggihan alat atau sistem saja, tetapi juga menggambarkan bagaimana pengetahuan manusia itu terus berkembang dan berevolusi serta memberikan dampak yang begitu besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah yang menjadi sebuah alasan atau alasan yang membuat melek MIPA dan melek teknologi itu menjadi materi yang penting untuk kita bahas pada hari ini. Apa yang kita lihat di video tadi itu adalah bukti nyata bahwa dunia ini berubah sangat cepat. Karena perubahan perkembangan yang begitu cepat ini, tanpa kemampuan dasar dalam sains dan teknologi, bisa jadi kita akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Bahkan bisa tertinggal dari perubahan yang terjadi di sekitar kita. Oke, sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Irena Lutfianti dengan NIM 248111111. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai topik kita pada hari ini ya. Nah, yang pertama ini ada hal yang melatar belakangi topik kita pada hari ini, yaitu di abad ke-21, kemajuan sains dan teknologi ini berkembang sangat cepat, sehingga masyarakat ini dituntut untuk memiliki kemampuan melek MIPA dan melek teknologi. Penguasaan konsep MIPA menjadi dasar penting dalam memahami cara kerja teknologi modern, mulai dari analisis datanya hingga pemecahan masalah ilmiah. Sementara itu, literasi teknologi juga diperlukan agar individu mampu beradaptasi dengan perubahan global, memanfaatkan inovasi, dan menghadapi isu-isu seperti krisis energi, pemanasan global, dan polusi ataupun isu-isu lainnya. Oleh karena itu, melek MIPA dan melek teknologi menjadi kompetensi kunci untuk membentuk sumber daya manusia yang kritis, kreatif, dan siap bersaing di era abad ke-21. Adapun rumusan masalahnya, yaitu apa yang dimaksud dengan melek MIPA dan melek teknologi. Selanjutnya ada apa saja dimensi-dimensi melek MIPA dan melek teknologi. Kemudian bagaimana upaya peningkatan melek MIPA dan melek teknologi. Kemudian bagaimana manfaat melek MIPA dan melek teknologi. Tujuan pembahasan kita pada kali ini yaitu untuk menjelaskan pengertian melek MIPA dan melek teknologi secara jelas. Kemudian untuk menguraikan berbagai dimensi dalam literasi sains, untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan melek sains dan melek teknologi, untuk mengetahui bagaimana manfaat melek MIPA dan melek teknologi.
Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian melek MIPA dan melek teknologi. Melek MIPA. MIPA adalah singkatan dari Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang mencakup pemahaman tentang angka, pola, dan konsep ilmiah tentang alam serta proses penemuannya. Melek MIPA atau literasi sains berarti kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan ilmiah, termasuk mengenali pertanyaan, memberi penjelasan ilmiah, dan berpikir reflektif terhadap isu-isu sains. Literasi sains juga menuntut kemampuan menerapkan proses sains dalam kehidupan nyata dan berperan aktif dalam menghadapi permasalahan sosial maupun global. Dalam pembelajaran abad ke-21, literasi MIPA ini menjadi dasar penting karena tidak hanya mencakup kemampuan membaca atau menulis, tetapi juga kemampuan berpikir analitis, kritis, dan reflektif. Oleh karena itu, pendidikan sains harus memberikan pengalaman langsung agar peserta didik ini dapat mengembangkan potensi ilmiah dan mampu menghadapi tantangan kehidupan di era modern ini. Pembelajaran sains sendiri bertujuan untuk membekali peserta didik agar melek terhadap sains dan teknologi sehingga mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, melek sains ini sebenarnya tentang bagaimana cara kita bisa mengerti, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bukan cuma tentang hafal rumus atau teorinya saja, tetapi kita itu bisa benar-benar mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita juga harus paham kenapa sesuatu itu bisa terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Orang yang melek sains ini biasanya bisa berpikir lebih kritis dan bisa mengambil keputusan yang lebih masuk akal. Nah, kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Misalnya, kita kan sering tuh ya membeli produk makanan dalam kemasan. Nah, ketika kita membeli produk tersebut, biasanya kita itu melihat dulu nih informasi terkait bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam makanan kemasan tersebut. Misalnya, dengan kita mencari tahu kandungan apa saja yang ada dalam makanan kemasan tersebut seperti kandungan gulanya berapa, kandungan lemaknya berapa, kandungan kalorinya berapa, atau bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam makanan kemasan tersebut. Nah, pada saat kita membaca dan mengerti informasi terkait makanan kemasan tersebut, sebenarnya kita itu sudah menerapkan literasi sains, teman-teman. Nah, dengan kemampuan kita untuk memahami informasi kandungan makanan tersebut, itu sudah menunjukkan penerapan pengetahuan ilmiah, khususnya yaitu dalam bidang kesehatan atau dalam bidang biologi maupun bidang kimia. Nah, teman-teman, kita bisa ambil contoh lagi ya, masih berkaitan dengan makanan kemasan tadi. Misalkan ada seseorang yang sedang diet gitu, sedang melakukan program diet, atau dia sedang menerapkan prinsip hidup sehat gitu. Pasti seseorang tersebut itu akan lebih protektif terhadap makanan yang dia konsumsi gitu. Jadi dia itu akan memilah-milih makanan yang lebih baik untuk tubuhnya. Misalkan dengan cara ketika dia membeli minuman gitu, dia akan memilih kandungan gula yang lebih rendah dalam minuman tersebut. Atau ketika membeli makanan, dia akan memilih makanan yang tidak terlalu tinggi kalorinya. Jadi, dengan membandingkan informasi pada label makanan, kita jadi bisa memutuskan mana nih makanan yang baik untuk tubuh kita dan mana makanan yang tidak baik untuk tubuh kita. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kita bisa memakai pengetahuan ilmiah sederhana untuk membuat pilihan yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, melek sains ini
membuat kita bisa berpikir secara lebih logis dan membuat kita juga bisa lebih peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Jadi, bukan cuma hanya sebatas memahami teorinya saja ya, tetapi pengetahuan ilmiah yang kita punya atau pengetahuan ilmiah tersebut itu benar-benar berguna untuk kehidupan kita di sehari-harinya gitu. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri seseorang yang melek MIPA. Pembelajaran sains ini berkaitan erat dengan perkembangan keterampilan literasi sains yang selaras dengan proses dan produk kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sehingga dalam pengertian tersebut kita dapat mengetahui bagaimana ciri-ciri orang yang melek MIPA. Di antaranya yaitu ada yang pertama paham konsep sains dan bisa menggunakannya. Artinya, seseorang yang melek MIPA ini mengerti akan konsep dasar, hukum, dan teori sains. Lalu dia bisa memakai cara berpikir ilmiah untuk memecahkan masalah ataupun membuat keputusan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, yang kedua, memiliki sikap dan nilai ilmiah. Orang yang melek sains biasanya lebih bersikap terbuka, logis, jujur, pada data, dan menghargai bukti, serta selaras dengan nilai-nilai IPA dan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada memiliki minat untuk terus belajar. Seseorang yang sadar akan melek MIPA itu biasanya memiliki keterikatan pada hal-hal sains, seperti ingin tahu dan ingin terus belajar terkait sains ataupun teknologi terkait sains sepanjang hayat, sehingga hidupnya ini bisa lebih kaya dan bermanfaat. Selanjutnya ada melek teknologi. Teknologi dan ilmu pengetahuan saling mendukung. Teknologi pendidikan mencakup manusia, ide, prosedur, dan pengelolaan untuk meningkatkan efektivitas belajar. Artinya, teknologi dan ilmu pengetahuan sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Ilmu pengetahuan berkembang karena adanya teknologi, dan teknologi juga muncul karena pemanfaatan ilmu pengetahuan. Dalam dunia pendidikan, teknologi ini bukan hanya soal mesin atau alat elektronik saja, tetapi juga melibatkan manusia, ide, cara kerja, dan pengelolaan agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Di era digital, memudahkan akses informasi, tetapi juga meningkatkan teknologi ini di era digital memudahkan akses informasi, tetapi juga meningkatkan resiko hoaks dan konten tidak sesuai nilai sehingga diperlukan penggunaan teknologi secara bijak. Artinya, saat ini kita itu hidup di era digital, di mana informasi itu sangat mudah diakses. Jadi, kita bisa mendapatkan berita ataupun video ataupun materi pelajaran hanya lewat ponsel saja. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan atau membawa resiko. Misalnya tersebarnya hoaks, berita-berita yang tidak jelas informasinya atau kebenarannya gitu. Terus tersebarnya informasi-informasi yang menyesatkan ataupun konten-konten yang kurang enak dilihat atau tidak baik gitu. Karena itu, setiap individu itu perlu memiliki kemampuan melek teknologi agar dapat menggunakan perangkat digitalnya secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Kemudian, melek teknologi ini berarti mampu menggunakan, mengelola, menilai, dan memahami teknologi secara aman, kritis, efisien, dan bertanggung jawab. Artinya, melek teknologi ini bukan hanya sekedar kita bisa memakai alat elektronik seperti HP ataupun laptop ataupun yang lainnya. Tetapi juga kita itu paham cara kerjanya serta bisa memilih informasi yang tersebarnya itu benar atau enggak gitu.
dan tahu bagaimana cara menggunakan teknologi ini secara aman dan efisien. Menurut International Technology Education Association, melek teknologi ini adalah kemampuan menggunakan, mengelola, menilai, dan memahami teknologi. Orang yang melek teknologi ini adalah seseorang yang sadar akan dampak teknologi dan mampu menggunakannya dengan tepat. Intinya, orang yang melek teknologi ini tidak hanya bisa menggunakan alat digital begitu saja gitu kayak, tetapi juga dia itu tahu kapan, bagaimana, dan untuk apa teknologi itu digunakan supaya bisa bermanfaat dan tidak menimbulkan masalah. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri seseorang yang melek teknologi. Yang pertama yaitu ada memahami konsep dasar teknologi. Memahami konsep dasar teknologi ini artinya seseorang yang melek teknologi ini memiliki pemahaman dasar mengenai bagaimana suatu sistem atau alat bekerja. Mereka mengetahui bahwa teknologi tersusun dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan memahami konsep umum seperti sistem, proses, dan model yang digunakan dalam teknologi. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu ada mengetahui cara kerja, kemampuan, dan batasan teknologi. Artinya, orang yang melek teknologi ini mampu memahami fungsi suatu teknologi secara realistis. Mereka memiliki kemampuan untuk mengetahui kemampuan utama yang dimiliki perangkat atau sistem tertentu. Sekaligus mereka juga memahami keterbatasan sehingga maaf, sekaligus mereka juga memahami keterbatasannya sehingga tidak memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadap teknologi tersebut. Ciri-ciri yang ketiga yaitu ada menyadari bahwa teknologi dikembangkan sesuai kebutuhan manusia. Artinya, individu yang melek teknologi itu bisa memahami bahwa setiap teknologi diciptakan untuk menjawab permasalahan tertentu atau memenuhi kebutuhan manusia. Kesadaran ini membuat mereka dapat menilai tujuan dari penggunaan teknologi dan mampu memanfaatkannya secara tepat sesuai dengan konteks kehidupan. Ciri-ciri yang keempat yaitu ada percaya diri mempelajari teknologi meskipun tanpa latar belakang teknik. Artinya, keyakinan diri ini keyakinan diri untuk mempelajari dan menggunakan teknologi ini, mereka itu tidak merasa terhambat oleh keterbatasan latar belakang pendidikan, meskipun mereka tidak dari latar belakang teknik ataupun apa gitu, tetapi mereka itu tetap memiliki kemauan untuk belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi secara mandiri. Intinya, meskipun mereka tidak dari latar belakang teknik ataupun dan lain sebagainya, tapi mereka itu tetap memiliki kemampuan untuk terus belajar terkait teknologi ini. Nah, teman-teman, setelah memahami konsep melek MIPA dan melek teknologi tadi, dapat dipahami ya bahwa literasi sains dan teknologi pada dasarnya adalah kemampuan menggunakan pengetahuan ilmiah serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini mencakup bagaimana seseorang mengidentifikasi suatu masalah, menarik kesimpulan berdasarkan bukti, serta memahami berbagai fenomena alam dan perubahannya yang muncul akibat aktivitas manusia. Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, literasi sains dan teknologi bukan hanya tentang memahami konsep, tetapi juga bagaimana peserta didik ini mampu menerapkan konsep tersebut dalam memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, literasi ini juga menekankan pentingnya memahami produk teknologi, dampak penggunaannya, serta cara memanfaatkan dan merawat teknologi secara tepat dan inovatif. Nah, yang tidak kalah penting
Literasi sains dan teknologi ini turut menuntut kemampuan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berlaku, sehingga penggunaan teknologi tetap bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Selanjutnya itu kita akan membahas terkait dimensi melek MIPA dan melek teknologi. Dimensi sains terbagi menjadi 4 berdasarkan cara mendalaminya, yaitu yang pertama ada sebagai sains sebagai cara berpikir, yang kedua ada sains sebagai cara penyelidikan, yang ketiga ada sains sebagai kumpulan pengetahuan, dan yang keempat yaitu ada sains dan interaksinya dengan teknologi dan masyarakat. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, sains sebagai cara berpikir. Sains sebagai cara berpikir ini berarti bahwa kegiatan ilmiah tidak hanya berfokus pada penemuan fakta, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang menggunakan pola pikirnya secara logis, kritis, dan sistematis dalam memahami fenomena alam. Dimensi ini menekankan bahwa sains ini mengajarkan kita untuk berpikir logis, kritis, dan berdasarkan dengan bukti. Artinya, seseorang tidak akan mudah menerima informasi begitu saja, tetapi dia akan mengevaluasi, membandingkan, dan menarik kesimpulan secara rasional. Sains ini membantu kita untuk membentuk pola pikir yang objektif dan sistematis. Kemudian yang kedua, sains sebagai cara pendidikan. Artinya, sains sebagai cara pendidikan ini menekankan bahwa pengetahuan ilmiah ini diperoleh melalui proses pengamatan, eksperimen, dan pengumpulan data secara sistematis. Pada dimensi ini, sains dipahami sebagai proses untuk mencari tahu melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis data. Dalam hal ini, siswa dapat belajar merumuskan masalah, membuat hipotesis, melakukan percobaan, serta menarik kesimpulan dari bukti. Inilah yang menunjukkan bahwa sains berkembang melalui aktivitas penelitian yang terstruktur. Selanjutnya, dimensi yang ketiga yaitu sains sebagai kumpulan pengetahuan. Sains sebagai kumpulan pengetahuan ini artinya sains dapat dipahami sebagai kumpulan fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori yang telah diuji dalam proses ilmiah. Pemahaman terhadap pengetahuan ini membantu kita untuk menjelaskan berbagai fenomena alam yang terjadi secara tepat. Pengetahuan ilmiah tidak muncul secara instan, tetapi ia melalui proses penelitian yang panjang. Kemudian yang keempat ada sains dan interaksinya dengan teknologi dan masyarakat. Dimensi ini membahas terkait hubungan sains, teknologi, dan kehidupan di masyarakat. Penemuan ilmiah melahirkan teknologi, dan kebutuhan manusia mendorong penelitian baru. Sains membantu memahami isu-isu seperti lingkungan, kesehatan, dan energi sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Nah, teman-teman, tadi dimensi berdasarkan mendalaminya ya. Selanjutnya ini ada terkait Nah, sekarang dalam konteks literasi teknologi. Dalam konteks literasi teknologi, International Society for Technology in Education mengembangkan beberapa dimensi kompetensi sains. Di antaranya itu ada 7 dimensi. Yang pertama yaitu ada empowered learner, yang kedua ada digital citizen, yang ketiga ada knowledge constructor, yang keempat ada innovative designer, yang kelima ada computational thinker, yang keenam ada creative communicator, yang ketujuh ada global collaborator. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait ini. Yang pertama itu ada empowered learner. Yang ini berarti
Berarti kemampuan seseorang untuk menunjukkan bahwa empowered learner ini kemampuan menunjukkan bahwa seseorang dapat memanfaatkan teknologi untuk mengatur proses belajarnya sendiri. Artinya, setiap individu ini bisa menentukan tujuan belajarnya, mencari sumber belajarnya secara digital, memantau perkembangan dirinya, dan menggunakan aplikasi atau platform tertentu untuk meningkatkan pemahamannya. Dengan kompetensi ini, belajar menjadi lebih mudah, mandiri, dan lebih efektif. Yang kedua ada digital citizen. Artinya, dimensi ini menekankan tentang bagaimana seseorang bersikap etis, bertanggung jawab, dan aman saat berada di dunia digital. Hal ini mencakup kemampuan seseorang untuk menjaga privasi, memahami jejak digital, serta menghindari penyebaran hoak, menghargai hak cipta, dan berinteraksi dengan sopan di media sosial. Secara seseorang yang digital citizen Seseorang digital citizen yang baik ini menggunakan teknologi dengan cara yang tidak merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Jadi, digital citizen ini bisa dibilang seseorang yang bisa menggunakan teknologi ini secara bijak gitu, yang tidak merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Yang ketiga ada knowledge constructor. Pada dimensi ini, seseorang ini mampu mencari informasi dari berbagai sumber digital. Artinya, ia juga mengevaluasi kredibilitasnya dan mengorganisasikannya menjadi pengetahuan yang baru. Artinya, berarti knowledge constructor ini individu yang tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga mampu memilih mana informasi yang valid dan mengolahnya, kemudian membuat pemahaman baru berdasarkan data yang telah dia susun. Kemampuan ini sangat penting untuk mencegah informasi, untuk mencegah misinformasi dan meningkatkan kualitas berpikir. Kemudian yang keempat ada inovatif designer. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi untuk menciptakan solusi kreatif terhadap suatu masalah. Misalnya, dengan membuat desain atau model digital atau produk kreatif atau menggunakan membuat produk-produk kreatif tersebut menggunakan aplikasi teknologi. Jadi, inovatif designer ini adalah kemampuan individu untuk mencoba berbagai alternatif dan berinovasi untuk menghasilkan solusi yang terbaik. Nah, yang selanjutnya ada computational thinker. Artinya, dimensi ini menekankan kemampuan menggunakan pola pikir secara komputasi, seperti logika, algoritma, atau penguraian masalah dan analisis data untuk menyelesaikan suatu persoalan atau suatu masalah. Hal ini tidak selalu berarti harus bisa coding, tetapi lebih pada cara berpikir terstruktur dan sistematis dalam memecahkan suatu masalah menggunakan bantuan teknologi. Jadi misalkan kita sedang menghadapi suatu masalah dan kita itu bisa menggunakan teknologi sebagai suatu sumber untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus yang keenam ada creative communicator. Artinya, kompetensi ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk menyampaikan suatu ide ataupun gagasan atau informasi menggunakan berbagai media sosial. Contohnya seperti konten-konten kreator yang ada di media sosial itu ya. Contohnya kayak gitu. Mereka itu membuat presentasi interaktif atau video edukatif atau infografik atau momen konten multimedia lainnya.
Tujuannya ini agar pesan yang disampaikan ini lebih menarik, jelas, dan mudah dipahami oleh audiens. Kemudian yang ketujuh ada global kolaborator. Nah, kompetensi ini menggambarkan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain melalui platform digital, termasuk dari berbagai daerah ataupun negara. Dengan teknologi, individu bisa bertukar informasi, berdiskusi, serta mengerjakan proyek bersama atau memecahkan suatu masalah secara kolaboratif meskipun terpisah oleh jarak. Hal inilah yang membuka kesempatan untuk belajar lintas budaya dan memperluas wawasan global. Nah, secara keseluruhan, berbagai dimensi literasi sains dan teknologi ini menegaskan bahwa literasi ilmiah tidak hanya mencakup penguasaan konsep saja, tetapi juga tentang bagaimana cara berpikir ilmiah atau bagaimana keterampilan penyelidikan. Terus, bagaimana kemampuan kita untuk memanfaatkan teknologi, serta bagaimana kita bisa peka terhadap isu-isu sosial atau isu-isu ilmiah yang terjadi di sekitar kita. Dengan memahami dan menerapkan dimensi-dimensi tersebut, dalam pendidikan peserta didik diharapkan menjadi individu yang lebih kritis, adaptif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai perkembangan sains dan teknologi yang semakin kompleks. Pembekalan literasi yang komprehensif ini sangat penting untuk membentuk generasi yang mampu menggunakan sains dan teknologi secara etis, inovatif, dan bermanfaat bagi kehidupan. Selanjutnya ada upaya peningkatan melek MIPA dan melek teknologi. Sebelumnya, teman-teman, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan ketika kita ingin mengukur tingkat literasi sains seorang siswa. Yang pertama yaitu penilaian literasi sains itu tidak dimaksudkan untuk membedakan atau mengklasifikasikan seseorang berdasarkan tingkat kemampuannya. Yang kedua, literasi sains ini adalah proses yang harus terus-menerus dan berkembang sepanjang hidup siswa atau sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, penilaian literasi sains di sekolah sebaiknya itu difokuskan pada adanya benih-benih literasi sains dalam diri siswa, bukan sebagai ukuran mutlak atas kemampuan mereka dalam bidang sains dan teknologi. Nah, berdasarkan hal ini, ada tiga tingkat literasi sains, yaitu yang pertama ada fungsional literasi, yang kedua ada civic literasi, yang ketiga ada kultural literasi. Nah, ini. Tiga tingkat literasi sains. Yang pertama ada fungsional literasi, yang kedua ada civic literasi, yang ketiga ada kultural literasi. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Fungsional literasi ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk menggunakan konsep sains dalam memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya, seperti makanan, kesehatan, ataupun perlindungan yang dia butuhkan. Yang kedua, yaitu civic literasi. Civic literasi ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bisa beradaptasi secara bijak dalam isu-isu sosial yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, civic literasi ini seseorang yang mampu bersikap secara bijak dalam menghadapi isu-isu yang terjadi di kehidupan sehari-hari gitu. Yang ketiga ada kultural literasi. Hal ini meliputi kesadaran terhadap nilai-nilai kebijakan dan pengakuan bahwa sains adalah bentuk aktivitas intelektual yang penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya itu ada upaya
yang bisa kita lakukan untuk peningkatan melek MIPA dan melek teknologi. Oke, teman-teman, upaya peningkatan literasi sains dan teknologi dapat dilakukan melalui berbagai konsep pendekatan pembelajaran yang sudah dirancang untuk mengembangkan pemahaman konsep, keterampilan ilmiah, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan atau yang dapat dilakukan untuk peningkatan literasi, untuk meningkatkan melek MIPA dan melek teknologi. Di antaranya itu ada yang pertama, pendekatan sains teknologi masyarakat. Pendekatan sains teknologi masyarakat ini mengaitkan pembelajaran dengan isu nyata yang terjadi di lingkungan siswa. Jadi, pembelajarannya itu dikaitkan dengan isu nyata yang terjadi di kehidupan kita gitu. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi siswa juga diajak untuk mengeksplorasi, mengamati, dan memahami bagaimana sains dan teknologi ini berperan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya dalam hal ini, guru bisa memulai pembelajaran dari masalah atau fenomena yang dekat dengan siswa. Jadi, misalkan seorang guru sebelum memulai pelajaran ini, dia memberikan sebuah studi kasus yang relevan gitu dalam kehidupan sehari-hari seorang siswanya, sehingga mereka nantinya dapat memberikan pendapat dan solusi berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Nah, dengan cara ini, siswa bisa belajar bahwa konsep MIPA tidak terpisah dari kehidupan, tetapi sangat relevan untuk memahami dan menyelesaikan masalah sosial di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua ada pembelajaran berbasis inquiry. Artinya apa? Nah, upaya pembelajaran berbasis inquiry ini menekankan pada proses penyelidikan. Penyelidikan apa? Penyelidikan ilmiah sebagai inti dari pembelajaran. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan, mengumpulkan data, menguji dugaan, serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti atau berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dia lakukan. Pada proses ini, membantu siswa untuk mengembangkan pola pikir ilmiah yang kritis dan sistematis. Selain itu, pembelajaran inquiry ini memberikan pengalaman langsung untuk memperkuat pemahaman konsep, karena siswa sendiri yang menemukan jawaban dari proses penyelidikannya, bukan hanya menerima penjelasan materi dari gurunya saja, tetapi siswa ini langsung turun mencari penyelesaian masalah dari suatu permasalahan gitu. Jadi dia melakukan penelitian langsung. Kemudian yang ketiga ada project based learning. Project based learning. Artinya, pembelajaran berbasis proyek yang mengajak siswa untuk memecahkan masalah nyata melalui pembuatan produk, ataupun melalui eksperimen, ataupun melalui proyek yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Pendekatan ini membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik dan meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah secara kreatif. Selama proses proyek, siswa bisa belajar bekerja sama atau merencanakan langkah penyelesaian atau melakukan percobaan serta siswa dapat mempresentasikan hasilnya. Dengan demikian, project based learning ini tidak hanya menanamkan pemahaman konsep kepada siswa, tetapi juga membangun keterampilan kolaborasi, inovasi, dan penerapan teknologi. Yang keempat yaitu ada pemanfaatan teknologi digital. Artinya, dalam proses pembelajarannya itu digunakan teknologi digital gitu. Dalam pemanfaatan ini dapat membantu siswa untuk memahami konsep MIPA yang sifatnya abstrak dan kompleks. Media seperti simulasi virtual ataupun laboratorium digital atau membuat video eksperimen dan platform pembelajaran interaktif membuat proses pembelajaran menjadi lebih visual,
dan mudah dipahami oleh siswa. Selain memperjelas konsep, penggunaan teknologi juga melatih seorang siswa untuk menjadi pengguna teknologi yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Dengan teknologi, siswa dapat mengeksplorasi materi secara mandiri, memperdalam pemahaman, serta meningkatkan minat mereka terhadap sains dan teknologi. Kemudian yang terakhir ada pengembangan budaya literasi sains. Nah, budaya literasi sains ini dikembangkan melalui kegiatan membaca bisa dikembangkan melalui kegiatan membaca artikel ilmiah atau berdiskusi tentang fenomena sains yang lagi terjadi atau dengan menulis laporan ilmiah berdasarkan pengamatan langsung oleh mereka gitu. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan siswa sekaligus meningkatkan kemampuan analisis dan komunikasi ilmiah dengan membiasakan diri terlibat dalam aktivitas literasi sains. Siswa menjadi lebih peka. Jadi kayak kebiasaan diri terlibat langsung dengan aktivitas sains ini menjadikan siswa itu lebih peka terhadap isu-isu ilmiah yang terjadi di sekitar mereka. Dan tentunya siswa mampu menilai informasi berdasarkan bukti nyata gitu. Hal ini sangat penting untuk membentuk pribadi siswa yang kritis, logis, dan siap menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal ini, peningkatan melek MIPA dan melek teknologi ini merupakan kebutuhan yang sangat penting. Dalam membentuk sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari tuntutan zaman. Seperti yang tadi sudah diketahui ya, bahwa perkembangan teknologi dan sains ini berjalan begitu pesat dan cepat gitu. Nah, melalui penerapan pendekatan pembelajaran yang relevan seperti tadi pendekatan sains teknologi masyarakat, kemudian melalui pembelajaran berbasis inquiry, kemudian project based learning, kemudian melalui pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan budaya literasi sains, siswa ini bisa berkembang gitu ya, bisa berkembang menjadi individu yang lebih kritis, kreatif, dan kompeten. Nah, diharapkan upaya-upaya ini itu tidak hanya bisa memperkuat penguasaan konsep, tetapi juga menumbuhkan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata. Dengan ini, pembelajaran MIPA dan teknologi tidak lagi hanya berfokus pada pengetahuan teoritisnya saja, tetapi menjadi sarana untuk membentuk generasi yang berdaya saing dan mampu berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Begitu. Kemudian, itu dia tadi upaya-upaya untuk peningkatan literasi sains. Selanjutnya ada manfaat melek MIPA dan melek teknologi. Nah, melek MIPA dan melek teknologi ini tentunya memiliki manfaat untuk diri kita atau untuk seorang individu. Sebentar. Nah, sebentar. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari melek MIPA dan melek teknologi di antara lain yaitu ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian untuk memperkuat kreativitas dan inovasi. Kemudian untuk memperdalam pemahaman konsep secara aplikatif dan untuk memudahkan akses pengelolaan dan evaluasi informasi ilmiah, untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar, untuk membentuk warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab,
serta untuk membekali keterampilan pada abad ke-21. Oke, kita akan bahas satu persatu terkait manfaat ini ya teman-teman. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Artinya, dengan melek MIPA dan melek teknologi, itu akan membantu kita menganalisis suatu fenomena sains. Kita akan menilai data secara logis dan mengambil keputusannya itu didasarkan pada bukti nyata. Jadi, kita tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi kita juga bisa memikirkan solusinya secara sistematis. Kemudian ada memperkuat kreativitas dan inovasi. Nah, dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa merancang ide baru, menciptakan produk kreatif, serta menemukan solusi inovatif untuk masalah yang dihadapi. Jadi, teknologi ini menjadi alat bantu yang membantu kita untuk berpikir lebih kreatif ataupun inovatif. Jadi, kita bisa lebih berkarya melalui teknologi ini. Kemudian ada memperdalam pemahaman konsep secara aplikatif. Artinya, pembelajaran yang menggabungkan sains, matematika, teknologi, membuat kita bisa langsung menerapkan konsepnya dalam situasi nyata. Hal ini membuat pemahaman kita ini menjadi lebih kuat karena tidak hanya sekedar teori. Jadi, ketika kita melakukan praktikum ya teman-teman, berbeda dengan kita belajar teori di kelas saja gitu. Jadi kayak ketika kita melakukan praktikum secara langsung, kita itu akan lebih mudah mengingat terkait teori-teori yang ada pada proses ilmiah tersebut. Jadi bukan sekedar teori saja, melalui praktikum gitu kita jadi lebih mudah memahami proses-proses ilmiahnya. Nah, kemudian ada memudahkan akses pengolahan dan evaluasi informasi ilmiah. Artinya, literasi teknologi ini membantu kita mencari informasi dari berbagai sumber dengan memilah-memilih yang kredibel dan menilai kebenarannya. Dengan begitu, kita jadi mempunyai punya dasar pengetahuan untuk yang lebih tepat dan lebih akurat. Kemudian ada meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar. Artinya, dengan penggunaan media digital, simulasi, dan eksperimen berbasis teknologi ini mampu membuat belajar kita menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Jadi tidak membosankan gitu ya. Melalui ini, siswa jadi lebih aktif dan tertarik untuk terlibat langsung dalam pembelajarannya. Kemudian ada membentuk warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Artinya, dengan literasi teknologi, mengajarkan etika digital, kemudian keamanan data, kemudian kesadaran dampak sosial teknologi. Melalui ini, kita itu jadi belajar bahwa menggunakan teknologi bahwa bagaimana sih cara menggunakan teknologi itu secara aman, bertanggung jawab, dan bisa bermanfaat bagi diri kita serta orang lain. Jadi, kita bisa belajar bagaimana cara menggunakan teknologi ini secara baik gitu ya, tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Kemudian ada membekali keterampilan pada abad ke-21. Nah, melek MIPA dan melek teknologi ini bisa membangun kemampuan penting seperti berpikir secara komputasional, kemudian bekerja sama secara digital, kemudian komunikasi kreatif, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Nah, hal inilah yang membuat kita akan siap menghadapi tantangan di dunia modern dan menghadapi perkembangan teknologi dan sains yang begitu pesat setiap harinya gitu. Karena kan perkembangan teknologi dan sains itu perkembangannya begitu sangat pesat ya. Nah, dengan memiliki kemampuan melek MIPA dan melek teknologi ini akan membuat kita lebih siap
dalam menghadapi tantangan yang akan terjadi di masa mendatang nanti, gitu, teman-teman. Alhamdulillah. Kita sudah sampai pada kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita paparkan, yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, teman-teman. Adapun kesimpulan dari pembahasannya yaitu melek MIPA dan melek teknologi merupakan dua kemampuan penting yang harus dimiliki masyarakat pada abad ke-21 ini untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan global. Melek MIPA tidak hanya mencakup penggunaan konsep, prinsip, dan proses ilmiah saja, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif dalam memahami fenomena alam. Sementara itu, melek teknologi menuntut kecakapan dalam menggunakan, memahami, menilai, serta memanfaatkan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Literasi MIPA dan teknologi ini saling berkaitan dan membentuk dasar bagi masyarakat agar mereka mampu beradaptasi dengan kemajuan iptek, memecahkan masalah nyata, serta mengambil keputusan berbasis bukti nyata. Upaya peningkatan melek MIPA dan melek teknologi dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang relevan seperti melalui inquiry, pembelajaran berbasis proyek, terus pendekatan sains teknologi masyarakat. Nah, dengan literasi yang baik ini, dengan kemampuan memiliki melek teknologi dan melek MIPA atau literasi MIPA dan teknologi ini, peserta didik ini akan mampu menjadi individu yang lebih kritis, kreatif, inovatif, dan siap menghadapi berbagai tantangan yang ada di masa depan nanti. Begitu, teman-teman. Nah, ini ada beberapa referensi atau daftar pustaka yang menjadi acuan saya dalam pembahasan kali ini. Nah, teman-teman, kita sudah berada di akhir kata atau akhir pembahasan. Sebelumnya, dalam sesi penutup ini, izinkan saya untuk membacakan pantun ya, sedikit. Meskipun terlihat tidak bagus, cuma tidak apa-apa ya, nanti kalian bantu bilang cakep. Oke? Nah, komputer, buku, eksperimen siap di tangan. Sains dan teknologi, teman perjalanan. Belajar terus, jangan pernah lupakan masa depan gemilang menanti di hadapan. Oke teman-teman, segitu saja pantun dari saya. Oke teman-teman semuanya, kita sudah selesai membahas mengenai mengenai melek MIPA dan melek teknologi. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama pada hari ini mengenai melek MIPA dan melek teknologi itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari kita dan bisa lebih menyadarkan kita bahwa melek MIPA dan melek teknologi ini sangat dibutuhkan di era sekarang ini dengan perkembangan sains dan perkembangan teknologi yang berjalan begitu cepat dan pesat. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kurang-kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.